Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Evi Lupita. Jadi kali ini aku mau ngebuat alur cerita plus review dari film India Suidaga. Suidaga atau Made in India adalah film drama komedi India berbahasa Hindi tahun 2018 yang disutradarai oleh Sharat Kataria dan dibintangi oleh Varun Dhawan dan tentunya Anushka Sharma. Film ini rilis pada tanggal 28 September 2018, berlatarkan kota kecil di India, mengisahkan tentang perjalanan seorang pria jujur dan dia berniat mewujudkan mimpinya yang selalu mendapat dukungan dari istrinya. Dia menciptakan sesuatu yang aneh dan tidak biasa, namun suatu saat dunia akan menghargai karyanya. Gimana, penasaran? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! Film ini diawali oleh seorang pria bernama Mauji dan di sana ada istrinya bernama Mamta serta ayah dan ibu Mauji. Mereka semuanya tinggal satu rumah. Keluarga ini terlihat sibuk sekali menjalani rutinitas pagi dan di sana ada foto kakeknya Mauji. Dulunya kakek Mauji adalah seorang penjahit yang sukses, namun usahanya mengalami kebangkrutan sehingga membuat keluarga ini hidup dengan pas-pasan. Di sana ada kakak ipar Mauji dan anaknya yang tinggal di rumah yang beda dengan mereka. Mauji sendiri bekerja sebagai penjaga toko mesin jahit. Perjalanan dari rumah ke tempat kerjanya cukup jauh hingga harus naik kereta api. Suatu hari anak bosnya mengundang keluarga Mauji ke pesta pernikahannya. Dapat kita lihat di sini dia memperlakukan Mauji seperti anjing, tapi Mauji tak terlalu mengambil hati. Kemudian di saat Mauji di rumah dan mengatakan perihal itu, namun Mamta tidak bisa pergi karena colinya rusak. Jadi coli itu adalah baju kecil yang merupakan pasangan dari kain sari. Dengan sigap dan telaten, Mauji memperbaikinya dan Mamta sangat senang. Scene berlanjut di pesta pernikahan. Keluarga mereka dilarang untuk berfoto bersama pengantin dan Mauji disuruh untuk melayani para tamu. Di saat Mauji menyajikan makanan, ia disuruh anak bosnya untuk menjadi anjing. Semua orang menertawakannya dan Mamta nampak sedih melihat suaminya yang melakukan hal yang memalukan seperti itu. Scene berlanjut saat di rumah. Mamta menangis saat meminta Mauji berhenti dari pekerjaannya dan menjahit saja, karena Mauji masih punya keahlian selain melakukan hal yang memalukan. Keesokan paginya, Mauji memikirkan tentang itu, karena ayahnya tidak suka jika ia jadi penjahit dan takut akan ketidaksuksesan kakeknya di masa lalu akan menular. Saat ia dipanggil bosnya untuk mengantarkan uang dan dia ingin meminjam motor anak bosnya, namun ia malah diremehkan dan dipancing menjadi anjing lagi. Lalu Mauji pun geram dan mencekik anak bosnya itu. Dan akhirnya ia dipecat dan diusir dari tempat kerjanya. Sesampainya di rumah, ayahnya kecewa mendengar itu dan ibunya kena serangan jantung yang ringan. Saat mereka membawanya ke klinik, ibu Mauji harus dioperasi dan uang operasi tidaklah murah. Terpaksa mereka menggunakan uang pensiun ayahnya dulu.
Di saat Mauji dan Mamta sedang mencari solusi soal uang, mereka mempunyai ide untuk membuka toko jahit keliling di kaki lima. Dengan modal meminjam mesin jahit tetangga, Mauji pun memulai usahanya. Di hari pertamanya bekerja, Mamta membawakan makanan dan mereka makan bersama. Dan Mamta terharu karena itu pertama kalinya mereka makan bersama. Karena selama ini mereka selalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. खाना टेस्टी है। Beberapa hari kemudian, Mamta menelpon Mauji untuk segera datang ke rumah sakit. Di sana ibunya harus segera dioperasi. Ada juga abang Mauji di sana yang meminta Mauji untuk bekerja di pabrik luar kota agar bisa mendapatkan uang. Dan di sana ibu Mauji ingin dibuatkan baju tidur karena tidur memakai kain sari itu tidak nyaman katanya. Malamnya mereka langsung membuatnya dengan mengumpulkan sisa-sisa kain yang tidak terpakai di rumah mereka. Keesokan harinya, ibu Mauji memakainya dan memamerkannya pada pasien lain. Beberapa saat kemudian, ibu Mauji memerlukan darah dan Mauji langsung mendonorkannya. Setelah itu, Mauji kaget dengan gerombolan pasien yang meminta dibuatkan baju tidur juga. Mereka pun akan membuatkannya dengan membayar 500 rupiah. Mereka sangat senang karena mendapat uang untuk operasi ibunya. Tetapi di saat di rumah, tiba-tiba tetangga mereka mengambil paksa mesin jahit yang Mauji pinjam. Kemudian mereka mencoba meminjam mesin jahit ke tetangga yang lain, tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak mendapatkannya, namun hanya info kalau ada lomba menjahit yang hadiahnya mesin jahit di kota. Suami istri itu pun langsung bergegas ke sana. Di saat menunggu giliran mereka, Mauji pun pergi ke klinik untuk mengobati kakinya yang terluka. Di klinik itu sangat ramai. Akhirnya Mauji mengambil paksa obat untuk mengobati kakinya sendiri dan bergegas kembali ke perlombaan. Saat tiba giliran Mauji, Mamta di sana hanya menangis karena tidak mengerti sama sekali tentang menjahit. Ini sih persis seperti ekspresiku di saat mengerjakan ulangan matematika. Tiba-tiba datanglah Mauji dengan kaki pincangnya. Akhirnya Mauji dapat menyelesaikan sebuah sarung bantal dengan bantuan Mamta. Lalu mereka pun dapat mesin jahit dan segera pulang untuk menyelesaikan pesanan. Walaupun mereka mendapat uang, namun masih tak cukup untuk membayar biaya operasi. Di sana datanglah Gudu, yaitu adik dari kakak ipar Mauji. Gudu yang berteman dengan staf rumah sakit itu berhasil memotong setengah biaya dengan satu syarat, yaitu mereka harus ke pabrik tempat Gudu bekerja dengan membawa desain baju tidur yang mereka buat sebelumnya. Akhirnya operasi ibu Mauji selesai dan mereka pun pulang. Scene berlanjut saat mereka pergi ke pabrik. Mamta dan Mauji diberi pekerjaan sebagai buruh pabrik produksi pakaian dengan syarat harus menyerahkan baju tidur buatan mereka. Malamnya mereka memikirkan itu dan akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja di sana demi mendapatkan uang. Scene berlanjut saat Mauji menyerahkan mesin jahitnya dan bekerja di sana.
desain mereka dipakai dan dicuri oleh perusahaan itu. Mereka ditipu dan nampak mereka sangat kesal, dan Mauji dilarang untuk menjual baju tidur itu di rumah sakit lagi. Dan para pasien harus membeli ke perusahaan tempat Gudu yang harganya sampai 2.000 rupiah. Hal itu membuat Mauji emosi dan memukul Gudu. Lalu Mauji dan Mamta berhenti bekerja di sana. आज अपनी बनाई चीज पे अपना हक ना रहा। कितने में बेची मैक्सी अस्पताल वालों को? तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तेरी तनख्वाह मिल रही है ना, तो खुश रह। फिर से किया ना, तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा तेरे। अबे साले इधर छोड़ छोड़ निकल। अरे मेरी मशीन तो दे दो। छोड़ मेरी मशीन तो दे दो। कोई मशीन नहीं मिलने वाली। मेरी मशीन। Malamnya, kakak iparnya pun mengadu ke keluarga Mauji karena perilaku Mauji. Lalu Mauji pun mendapat pukulan dari abangnya, dan hubungan kakak beradik itu pun renggang. Keesokan paginya, Mamta meminta Mauji untuk meminta maaf pada Gudu, tapi Mauji tidak mau, malah dia memarahi Mamta. मैंने कब कहा कि फैक्ट्री में नौकरी कर लो? तुमने तो जोर दिया था। अरे वो तो आप कह रहे थे कि बाजार में कबूतर ही तो गिनने हैं। तो अम्मा की इलाज की बात किसने की? अम्मा के इलाज के लिए पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से? सच बात है ना? Lalu Mamta pun menghilang, dan Mauji mencari-cari Mamta. Ternyata Mamta nekat pergi ke pabrik itu lagi untuk meminta maaf ke bosnya dan meminta mesin jahit mereka dikembalikan. Bos pabrik itu mengiyakan, namun Mamta menunggu sepanjang hari, tapi tak kunjung dikembalikan juga. Saat Mamta pulang dan bertemu Mauji di terminal bis, di sana Mamta menyadari kenapa Mauji sangat membenci mereka, dan hanya ada satu cara, yaitu mengikuti perlombaan kontes pakaian, sehingga mereka akan dihargai. Lalu Mauji pun menyetujuinya. Diam-diam mereka meminjam mesin jahit dan mempersiapkan pakaian yang akan didaftarkan untuk seleksi. Tiba hari seleksi, ternyata perusahaan bekas tempat mereka bekerja itu lolos seleksi juga. Saat seleksi, mereka memberi nama perusahaan mereka Jarum dan Benang, Made in India. Lalu mereka pun lolos seleksi. Saat itu untuk pertama kalinya Mauji memegang tangan Mamta. Sesampainya di rumah, mereka sangat bahagia, tapi ayah Mauji tak setuju. Namun atas bujukan Mamta, ia akhirnya mengizinkan. Tapi jika Mauji gagal, maka ia harus bekerja sebagai buruh pabrik seperti perkataan abangnya di rumah sakit waktu itu. Beberapa hari kemudian, Mauji meminjam gudang tetangganya dan mulai mengumpulkan orang desa untuk ikut bekerja bersama mereka. Ayahnya juga membantu memperbaiki alat tenun, serta abangnya membelikan mesin jahit. Dan nampak hubungan keluarga ini mulai erat sedikit demi sedikit. Di saat hari perlombaan, di sana mereka melihat mantan bos mereka yang desainnya cukup memukau. Presenting Harleen Baby. Tibalah giliran mereka yang semuanya berpenampilan kocak dan ditertawakan oleh orang-orang. क्या लो? हाँ भंडार। Saat giliran Mauji dan Mamta berjalan lancar. Di saat mereka sudah selesai dan tinggal menunggu pemenang saja, di sana mereka bertemu juri yang mengatakan kalau mereka tidak menang karena mereka kurang pengalaman dalam bidang itu. Lalu mereka dengan perasaan kecewa langsung menunggu bis di terminal. Tapi ayah Mauji mengatakan kalau ia sangat bangga dan meminta Mauji merintis toko kecil untuk menjahit. Mauji pun merasa senang walaupun ia telah kalah di dalam perlombaan itu. Saat itu juga ada orang yang memanggil Mauji. Ternyata tim mereka menang.
Lalu Mauji memanggil timnya untuk kembali. Ternyata juri keliru dan diprotes. Dan tim Mauji menang karena ciri khas dan keorisinalannya. Akhirnya mereka sangat senang atas keberhasilan mereka dan merayakannya. Film pun berakhir. Menurut aku film ini benar-benar jadi rekomendasi buat kalian yang suka film drama komedi atau slice of life serta dibumbui kisah cinta Mamta dan Mauji. Film ini mendapat rating sebanyak 6,8/10 dari IMDb. Aku benar-benar salut dengan akting Parundawan yang ternyata ia cocok juga main film serius seperti ini karena kebanyakan yang ia perankan menjadi orang yang kocak. Serta di film ini ia selalu berkata semuanya baik-baik saja walau faktanya keluarganya memiliki masalah ekonomi. Jarang berinteraksi dengan istrinya dan bahkan diperlakukan seperti anjing oleh bosnya. Namun ia tetap santuy dan tegar. Belum lagi ayahnya yang tidak suka jika dia berkarir, serta peran Anushka Sharma pun sangat mantap sekali sebagai seorang istri yang cerdas dan mendukung suaminya untuk berprogres di masa akan datang. Tapi kita tidak diperlihatkan kelanjutan dari film ini dan filmnya itu berakhir begitu saja. Dan tanpa diperlihatkan pun penonton juga bisa menebak kalau mereka itu bakalan jadi orang sukses karena sudah memenangkan lomba tersebut. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Suidaga kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.